Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan awal kita membahas tentang harta, yang poinnya adalah harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas. Sementara manusia itu diberikan istikhlaf, yakni diberikan kuasa oleh Allah untuk menggunakan harta yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembahasan harta itu di situ saja. Kemudian kalau kita masuk nanti ada rizki, ada kepemilikan, kita bahas juga kaitannya usaha dan tawakal. Di awal saya ingin sampaikan perkataan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Beliau mengatakan innal haqqa tsaqilun. Sesungguhnya kebenaran itu berat. Dalam hal apa saja, termasuk dalam mungkin urusan harta, mencari harta yang halal, ada yang jalan yang keliru kita tinggalkan, itu berat. Wa huwa ma'asi qalihi mari. Tetapi kebenaran itu walaupun berat, itu ada kelezatannya. Jadi memulai sesuatu itu kalau sudah benar, insya Allah ada nyaman tuh ujungnya. Tapi ketika memulai sesuatu diawali dengan yang keliru, walaupun mungkin awalnya nyaman, ujungnya bisa susah. Kemudian wa innal batila khafif. Sesungguhnya kebatilan itu ringan, mudah dilakukan. Nyaman aja. Wa huwa ma'a khiffatihi wabi. Tetapi bersama ringannya itu dia ada penyakitnya. Nyaman tapi berpenyakit. Wa tarkul khati'ah aisaru aw qala khairum min talabit taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah, atau dia mengatakan lebih baik daripada meminta taubat. Karena orang kalau sudah keliru, apalagi sudah nyaman dalam kekeliruan itu, dijelasin yang benar pun dia tidak akan mau. Warubba syahwatin sa'ah, warubba syahwati sa'atin. Berapa banyak syahwat yang sesaat saja, aurosat huznan tawila, itu mewariskan kesedihan yang panjang. Orang selingkuh sebentar aja, tapi efeknya kesedihannya panjang. Orang melakukan riba mungkin sebentar aja dia, menikmati sebentar waktu di dunia, tapi siksanya panjang. Orang korupsi mungkin cuma potongan 10.000 saja dapat 15 miliar, tapi akhirnya sampai memohon akhirilah penderitaan saya. Sampai seperti itu. Sebentar melakukan kesalahan, panjang ujungnya. Ini saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua, hati-hati di dalam melangkah, mengawali bisnis, mengawali kehidupan, termasuk juga di dalam hal menjalani hidup kita sehari-hari. Karena kadang sudah terlanjur itu berat untuk kembali. Lebih baik dari awal memang berat, tetapi berada pada jalan yang benar, lebih menenteramkan hati. Kita masuk ke pembahasan rezeki. Berbeda dengan kepemilikan, rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau di dalam makna bahasa, ar-rizqu lughatan al-ata'. Rizki secara bahasa maknanya adalah pemberian. Dunyawiyan kana am ukhrawiyan. Baik pemberian itu berupa pemberian yang sifatnya duniawi atau pemberian yang sifatnya ukhrawi. Wa rizqu aidan ma yasilu ilal jauf wa yutaghadza bih. Rizki itu juga bermakna apa saja yang sampai kepada rongga manusia ya, sampai ke lambung, itu rizki juga.
dan apa yang dimakan oleh manusia. Jadi intinya begitu rizki itu. Nah ini beda nanti dengan kepemilikan. Kepemilikan hiya zatus syai' bi kaifiyatin minal kaifiyat. Namanya kepemilikan itu adalah penguasaan atau mengumpulkan sesuatu. Seseorang punya kuasa terhadap sesuatu bi kaifiyatin dengan satu kaifiyat minal kaifiyat dari kaifiyat-kaifiyat yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Ya, allati ajaza syar'u yang dibolehkan oleh syara' hiyazatal mali biha untuk mengumpulkan harta dengan kaifiyat itu. Gambaran sederhananya adalah kalau rizki itu pemberian Allah bisa berupa halal, bisa berupa haram. Tapi kalau kepemilikan ini berarti sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Ketika orang itu mendapatkan harta dengan jalan yang dibolehkan syariat, maka itu menjadi milik dia. Walaupun belum tentu nanti itu jadi rizki dia. Karena setelah dia miliki, bisa jadi dia, ya harta tadi diambil pencuri, itu jadi rizkinya pencuri dengan jalan yang haram. Itu bedanya rizki dengan kepemilikan. Oleh sebab itu ada namanya nanti sebab-sebab kepemilikan. Hal-hal yang kalau kita lakukan itu menjadi jalan kita memiliki sesuatu. Sementara kalau rizki itu ya sekedar pemberian dari Allah. Kalau diambil dari jalan yang halal itu jadi rizki yang halal. Kalau diambil dari jalan yang tidak disyariatkan itu menjadi rizki yang haram. Kita kuasai iya, tapi bukan milik kita namanya. Orang korupsi, nggak ada yang tahu, hartanya dikuasai dia, tapi tidak bisa dikatakan harta itu milik dia. Berbeda dengan misalnya orang dapat gajian dari pekerjaan yang halal. Harta itu milik dia. Kalau dia makan, dia pakai, dia gunakan, itu jadi rizki dia. Tetapi ketika dia lengah, diambil copet, milik dia diambil copet. Tidak bisa dikatakan rizki dia diambil copet, nggak bisa begitu. Yaitu jadi rizkinya copet. Karena Allah izinkan, Allah biarkan itu diambil, dikuasai oleh copet. Ini pengertiannya begitu. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, diantaranya surah Yasin itu ada Allah katakan anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Atau dalam Al-Baqarah kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah dari rizkinya Allah. Maknanya pemberian Allah. Dalam Al-An'am Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rizki kepada kalian dan juga kepada mereka, anak-anak kalian itu. Sehingga jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut susah menghidupi, karena yang beri rezeki Allah, baik kalian maupun anak kalian. Kemudian di dalam Al-Isra juga begitu, kami yang memberi rezeki kalian dan kepada kalian. Dibalik, kalau ini takut anaknya yang terlantar, maka didahulukan anaknya. Kadang ada orang tua kan begitu mikirnya. Aku lapar nggak apa-apa, tapi kalau anak lapar nggak bisa. Maka didahulukan nahnu narzuquhum. Kami yang beri anak kalian itu rizki. Baru disebut dan juga kalian. Nah itu ayat-ayat terkait dan banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan namanya rizki itu adalah semata-mata hak prerogatifnya Allah. Dia mau memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki tidak dikasih banyak, ya terserah Allah. Kemudian
Poin kedua yang saya ingin katakan tadi sudah saya jelaskan, ini di Sahsiyah Islamiyah juz pertama. Manusia ketika dia mengumpulkan harta, faqad akhadha rizqahu, maka sesungguhnya dia telah mengambil rizkinya. Jadi kalau dia kumpulkan, kuasai, berarti itu memang jadi rizkinya. Wa hina yu'khadhu minhul mal la yakunu ukhidha rizquhu. Dan ketika diambil darinya harta tersebut, maka tidak bisa dikatakan telah diambil rizki dia. Jadi kalau dia mengumpulkan harta berarti dia ambil itu rizkinya. Tapi kalau harta itu diambil, tidak bisa dikatakan berarti rizki dia telah diambil orang. Bal yakunu man hazal mal akhadha rizqahu min. Tetapi orang yang mengumpulkan harta itu berarti telah mengambil rizkinya dari dia. Fala ya'khudhu ahadun rizqa ahadin. Maka tidaklah seseorang itu bisa mengambil rizki orang lain. Masing-masing bawa rizki sendiri. Makanya kadang ada menikah, tidak berarti kemudian rizki anak istri kita yang nanggung, tidak. Tapi kita nanggung nafkah mereka. Masalah mereka nanti rizkinya banyak atau tidak itu tergantung Allah Ta'ala. Maka ya kadang ada wanita dinikahi itu datang banyak rizki, bisa jadi begitu karena wanitanya tadi perezekian. Kita yang menikahinya terumpat juga. Ada juga yang wanitanya nggak perezekian, hingga kita dapat ya dari rizki ya agak susah juga kehidupan itu. Wa innama ya'khudhu syakhsu rizqahu huwa min ghairihi. Tetapi yang ada itu adalah seseorang itu mengambil rizkinya dari orang lain. Anak itu tidak memakan rizkinya bapak. Bapak nggak mungkin makan rizkinya anak. Semuanya punya rizki masing-masing. Nggak akan ketukar. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Poin kedua yang ingin saya sampaikan tentang rizki ini, bahwasanya mengambil yang haram itu akan mengurangi rizki yang halal. Ini dalam Hilyatul Auliya. Ma min mu'minin wala fajir. Tidak ada seorang mukmin maupun juga fajir illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizqahu minal halal. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan baginya, menetapkan baginya dari rizkinya yang halal. Semua itu sudah ditetapkan rizki yang halal. Fa in sabara hatta ya'tiyahu atahullahu ta'ala. Kalau dia sabar hingga rizki itu mendatanginya. Jadi di sini rizki sebetulnya yang mendatangi manusia. Maka Allah akan berikan rizki yang halal itu. Wa in jaza'a fatanawala syai'an minal haram. Kalau dia berkeluh kesah kemudian mengambil sesuatu yang haram, naqasahullahu mir rizqihil halal. Maka Allah akan kurangi bagian dari rizkinya yang halal itu. Ibarat orang sudah dipatok nih, kasih 100 juta. Kada sabar dia, akhirnya mengambil 25 juta dengan jalan yang haram. Sisanya 75 juta dikasih yang halal itu. Tidak akan menambah rizki dia. Sekali lagi ini beda dengan kepemilikan ya. Kalau kepemilikan bisa aja dia usaha dapat. Tapi setelah dia dapat jadi milik dia, betulkah itu jadi rizki dia? Belum tentu. Belum tentu. Orang sudah capek-capek sabet sana sabet sini ya. Korupsi sana korupsi sini. Kemudian dapat harta banyak. Di penjara. Yang menikmati siapa? Bukan dia. Mungkin anak istrinya. Atau mungkin dia tidak dipenjara karena tidak ketahuan. Tapi Allah kasih dia stroke. Gak bisa lagi menikmati banyak yang Allah yang jadi milik dia itu. Yang jadi rizki, yang
dia kumpulkan itu. Jadi rezeki itu begitu. Kemudian yang ketiga yang perlu digarisbawahi adalah manusia itu diminta untuk berusaha yang halal. Jadi dari sisi i'tiqad, akidah, rezeki itu dari Allah Ta'ala yang ngasih. Tapi dari sisi hukum syariat, manusia disuruh berusaha. Dari sisi i'tiqad juga misalnya yang menyembuhkan dan memberikan penyakit itu Allah Ta'ala. Jadi dari sisi syariat kita diminta untuk berobat misalnya, menjauhi penyakit. Ini kaitannya seperti itu. Rasulullah katakan ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kalian di dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya satu nyawa itu tidak akan mati hingga tercukupi, terpenuhi rezekinya. Kalau masih ada rezekinya nggak bakalan meninggal dia. Tapi kalau sudah habis rezekinya ya meninggal. Wa in abta'a anha, walaupun kadang agak dilambatkan oleh Allah Ta'ala. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Maka tetaplah bertakwa kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari harta. Khudhu ma halla wa da'u ma harrama. Ambillah oleh kalian yang halal, tinggalkan oleh kalian yang haram. Jadi di sini perlu digarisbawahi, rezeki Allah tetapkan. Kita diminta menjemputnya dengan cara yang terbaik. Sehingga nggak perlu khawatir meninggalkan pekerjaan yang haram. Nggak perlu khawatir. Walaupun mungkin kadang agak lambat. Ya biasalah begitu. Poin keempat, itu dosa bisa menghalangi rezeki. Dalam tanda petik ya. Karena kalau seandainya dunia itu berharga seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah, Allah nggak akan ngasih orang-orang kafir itu seteguk air pun nggak akan dikasih. Tetapi ini terkait rezeki ini ada bagi sebagian dosa yang bisa menyebabkan rezeki seseorang itu ya tidak diberikan, ditahan oleh Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan bahwasanya innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seseorang itu bisa dicegah darinya rezeki karena dosa yang dia lakukan. Ini sebetulnya salah satu bentuk kasih sayang Allah juga, berupa teguran. Karena kalau orang dilanjur oleh Allah berbuat maksiat ditambahi rezekinya, ada juga seperti itu. Sebagaimana juga silaturahim itu Rasul katakan sebagai jalan untuk melapangkan rezeki. Man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi, siapa yang senang dilapangkan rezekinya, wa yunsa alahu fi atharihi, dan dipanjangkan asarnya, umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia hubungkan silaturahim. Maksudnya apa? Ini pembahasan agak panjang kalau dibahas. Dari sisi i'tiqad, Allah jadikan ya jalan-jalan atau sebab-sebab lapangnya rezeki, salah satunya adalah silaturahim. Kemudian yang kelima terkait rezeki yang Allah memberikan kepada seorang mukmin itu adalah rezeki yang terbaik bagi orang yang bertakwa begitu. Yang terbaik menurut siapa? Yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Entah dia banyak atau tidak. Karena keimanan, ketakwaan dia dijaga oleh Allah dengan cara apa? Bisa jadi rezekinya ditambahin, bisa jadi rezekinya itu dipas-paskan saja.
Maka Allah katakan di dalam surah Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andai Allah bukakan, lapangkan rizki itu kepada hamba-hambanya selapang-lapangnya ya, la baghaw fil ardi, niscaya mereka akan melampaui batas, berbuat kerusakan di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha, tetapi Allah dia turunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, walakin, akan tetapi, yarzuquhum minar rizki ma yakhtaruhu mimma fihi solahuhum. Allah itu memberikan rezeki kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah pilih. Yang itu di dalam rezeki itu ada kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Sehingga kita ini perlu introspeksi juga. Ciri dari rezeki itu kalau Allah nggak jaga itu kan Allah bisa kasih banyak yang membuat kita lalai. Bentuk penjagaan Allah terkait rezeki itu kan Allah kasih yang sedang aja, yang kalau kita perlu banyak ya Allah kasih banyak, tapi hati tetap terjaga sebagaimana kita bahas di dalam pertemuan pertama kemarin. Wa huwa a'lamu bidzalika, Allah itu lebih tahu hal itu, mana yang baik, mana yang kada. Fayughni may yastahiqqul ghina, Allah bisa kayakan orang yang memang layak untuk dikayakan. Wa yufqiru may yastahiqqul faqra, Allah bisa jadikan miskin orang yang memang bagusnya dia itu miskin. Jadi urusan ini harusnya tidak terlalu memusingkan kita. Yang memusingkan kita ini harusnya kita ini memang Allah senangi enggak? Kita ini beriman enggak kepada Allah, dengan kita lihat hati kita ini condong enggak kepada yang halal. Hati kita ini ketika dilarang oleh Allah, kita ini ngeyel enggak? Kalau sudah kita tenang, iman kita begitu, insya Allah rezeki itu ya tadi mau banyak mau sedikit, kalau kita sikapi begini insya Allah menjadikan hidup kita jadi tenang. Sebagaimana di dalam hadis, inna min ibadi laman la yuslihuhu illal ghina, sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu ada orang yang tidaklah bisa memperbaikinya kecuali dengan kekayaan. Walau afqartuhu la afsadtu alaihi dinahu, kalau dia ku bikin miskin, maka berarti aku telah merusak agama dia. Dibikin miskin dia nggak tahan, akhirnya cari pesugihan kan, nabrak sana nabrak sini. Wa inna min ibadi lama la yuslihuhu illal faqr, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak bisa memperbaiki dia kecuali kefakiran. Jadi kalau fakir dia baru baik. Walau agnaituhu la afsatu alaihi dinahu, kalau ku kayakan dia akan rusaklah agama dia. Jadi ada tipe-tipe begitu. Nah, pemahaman yang bisa kita ambil dari sini, kalau memang mau kaya, itu cara sederhananya itu adalah siapkan mental untuk kaya. Siapkan mental untuk kaya itu bagaimana? Ngaji. Ngaji difahami bagaimana menyikapi harta, bagaimana menggunakan harta. Kalau tidak ngerti bagaimana mentasarrufkan harta sesuai Islam, zakat juga nggak ngerti, itu dikasih kekayaan bakalan merusak juga. Ada orang ketika dia miskin, kendaraan aja nggak punya, itu taat aja kepada Allah Ta'ala. Ketika jabatan naik, harta bebanyak, rumah bisa beli lebih dari satu,
pergaulannya salah. Istri tidak disentuh tapi menyentuh perempuan yang lain. Ada orang begitu. Akhirnya bosan dengan wanita, cari dengan sesama jenis. Itu realitas ya. Ada. Saya tahu itu seperti itu. Kurang apa itu seperti itu? Sampai akhirnya Allah jadikan sudah tua, pensiun, itu tetap yang dia senangi itu adalah sesama jenis. Selingkuh bukan dengan perempuan, selingkuh dengan lelaki. Sehingga rumah tangganya itu ya, istrinya itu sampai mengadu, gimana ini? Berat. Kalau seandainya, tapi kita nggak berandai-andai ya. Kalau itu miskin itu mungkin nggak akan terjadi begitu. Nah, ini kita khawatir Allah kasih harta itu istidraj. Cara menyikapinya ya tadi. Yang penting jalan yang halal itu ditempuh, itu yang jadi mendominasi kita semua seharusnya. Dominasi untuk taat pada Allah. Masalah rezeki, mencari jalan yang baik itu level ke berikutnya.